Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang trik licik oknum tengkulak nakal. Kenapa saya bahas tema ini? Karena sebagai petani ikan gurame pernah mempunyai pengalaman hal seperti itu ya. Dan ternyata bukan cuma saya yang mengalami hal seperti itu. Dari teman-teman dan tetangga-tetangga yang pernah jual ikan hasil budidaya, terutamanya ikan gurame, juga kebanyakan pernah mengalami hal tersebut, terutama ikan konsumsi yang dijual dengan cara ditimbang. Begitu juga dengan penjualan bibit ikan gurame yang cara jualnya dengan cara ekoran atau satuannya harganya per ekor ya. Teman-teman petani ikan gurame dan seluruh pecinta ikan gurame di seluruh Indonesia, bagaimana caranya kita bisa terhindar dari kerugian akibat trik licik oknum tengkulak yang membeli ikan hasil budidaya kita? Jawabannya yaitu dengan cara kita harus mengetahui trik-trik licik yang sering digunakan para oknum tersebut. Trik-trik apakah yang sering digunakan oleh para oknum tersebut? Untuk itu kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, kita lanjut saja. Trik yang pertama yang sering digunakan oleh para oknum tengkulak licik yaitu yang pertama, dengan cara menimbang ikan berkali-kali ya. Misalkan ikan tersebut 1 kintal ya bobotnya, yang seharusnya bisa ditimbang 2 kali tapi ditimbang sampai 5 kali, yaitu per 20 kg. Dan setiap kali nimbang minta lebihan setengah kilogram. Alasannya untuk mengganti kerugian akibat ikan muntah ya setelah sampai ke tempat tujuan atau tempat penjualan berikutnya ya. Coba teman-teman bisa bayangkan, jika setengah kilogram kali 5 sudah berapa kilogram itu? 2,5 kilogram ya otomatis. Kalau misal kita jual dengan harga 40.000 per kilogram, mereka udah dapat 100.000 rupiah. Kalau ikan 2 kuintal berarti mereka udah mengambil hak kita 200.000 rupiah. Kalau mereka jualnya itu 50.000 rupiah, kalau 2 kuintal mereka punya tambahan keuntungan yang ilegal itu sudah 250.000 rupiah. Nah, kira-kira trik seperti itu yang pertama yang harus kita waspadai ya. Untuk selanjutnya yaitu trik yang kedua, yaitu menimbang dengan timbangan atau dacin yang dipikul oleh 2 orang dengan cara yang sangat cepat ya. Alasannya berat ya. Nah, ini namanya timbangan dacin itu ya seperti ini ya. Kalau timbangan seperti ini biasanya harus 2 orang, makanya bisa dimainkan ya. Selanjutnya trik yang ketiga yaitu timbangan dacin. Timbangan dacin juga ya ditekuk ya. Nah, seperti ini. Kalau cara seperti ini bisa dilakukan itu fatal ya. Kenanya, jadi ceritanya begini. Saya pernah melihat orang jual ikan gurame tapi ditimbang dengan cara ditekuk seperti ini ya. Dan saya penasaran, pada suatu saat saya pas nimbang gabah atau padi itu saya tekuk begitu, ternyata dalam 1 kuintal itu bisa kena 25 kg ya kurangnya ya. Waktu pas saya melihat ada orang nimbang dengan cara ditekuk seperti itu, saya nanya kenapa ditekuk seperti itu. Alasannya kata orang tersebut ya, itu karena dia itu pendek ya, makanya harus ditekuk supaya nggak
nyentuh ke tanah ya. Padahal itu cuman trik licik aja. Jadi biasanya ini ada dacin atau timbangan yang ini gagangnya lebih candelannya ini lebih panjang dibandingkan ini. Kalau ini termasuk yang pendek ini ya. Trik licik yang keempat yaitu tong yang buat nimbang ikan itu dilubangi sebesar lidi ya. Jadi triknya begini, wadah atau tong yang buat wadah itu ditambal dulu pakai tanah liat, terus diisi air, misalnya airnya 20 kg ya, supaya gampang lah. Setelah air ditimbang 20 kg dengan tongnya itu ya, tong terus diturunkan. Nah setelah diturunkan itu kan baru diisi dengan ikan ya, satu persatu. Nah waktu isi ikan tersebut, pertama memasukkan ikan itu, lubang yang sebesar 1 lidi yang tadi sudah ditambal dengan tanah liat itu dibuka. Nah otomatis air dalam tong itu akan mengalir. Nah waktu untuk memindahkan ikan ke dalam tong itu, ke dalam wadah itu kan butuh waktu yang lumayan lama ya, misalkan 20 menit aja. Nah dari 20 menit itu air yang keluar itu bisa sampai 1 kg atau mungkin sampai 2 kg. Otomatis kalau kita kasih ikan 20 kg, kita timbang, itu otomatis cuma ada jadi 19 kg ya. Jadi 19 kg. Kalau misalkan yang keluar itu 1 kg airnya. Untuk lebih jelasnya kita simulasikan ya, pakai gelas lah, gelas plastik ya ini. Yang misal gelas ini kita lubangi pakai jarum. Nah waktu ditimbang gelas ini ya, wadah ini ya, kita tutup dulu pakai tanah liat ya, seperti ini ya, sementara ya. Terus waktu kita isi ikan ya seperti ini, tutupnya ini dibuang tanah liatnya, otomatis kan air akan mengalir ya. Selama kita isi ikan itu air akan mengalir. Nah kalau kita isi ikan 25 kg aja misalkan, karena airnya misalnya sudah berkurang 2 kg, ikan akan kehitung cuma 23 kg. Misalkan setelah ditimbang menunjukkan angka 43 kg dengan airnya ya, kalau sama tongnya ya. Nah setelah ditimbang 43 kg dikurangi 20 kg yang tadinya itu timbangan kosong yang belum ada ikannya, antara air dan tong itu, ketemunya ikannya otomatis 23 kg. Walaupun yang kita masukkan itu ikannya sebenarnya sebanyak 25 kg. Nah kira-kira seperti itu ya gambarannya. Trik yang kelima yaitu memindahkan ikan itu dengan cara tangannya sambil membawa air ya. Ya seperti ini kira-kira saya simulasikan seperti ini berkali-kali ya, kan lumayan ini. Kalau misal sekali memindahkan ikan itu, tangan kita itu bawa ikan, bawa air ya 30 gram sampai 30 gram aja. Kalau 10 kali udah berapa itu? Udah 300 gram ya. Nah, itu kalau 10 kali. Kalau dihitung sudah berapa? 3 on. Kalau 100 kali itu sudah 3000 gram. Itu sudah 3 kilo, lumayan ya. Kalau dikalikan misalkan mereka jual itu 50.000, udah dapat 150.000 itu. Nah, itu 5 trik yang sering digunakan atau sering dilakukan oleh oknum tengkulak yang nakal ya. Itu baru trik untuk mencuri keuntungan. Belum kadang mereka minta potongan
berat ya, berat ikan ya, per kuintal ya, misalnya 1 atau sampai 2 kilogram ya per kuintalnya. Nah, itu alasannya untuk mengurangi kerugian waktu ikan di bawah ya. Itu biasanya kalau ikan di bawah itu muntah. Tapi kadang-kadang ada yang nggak wajar minta potongannya itu. Alasannya seperti itu. Jadi kelima trik di atas ini itu yang sering digunakan oleh oknum tengkulak nakal ya. Itu terutama untuk ikan konsumsi ya. Ada lagi trik licik tengkulak nakal yang khusus di bidang bibit gurame ya, yang membeli dengan satuan ekor atau per ekor ya, yaitu dengan cara memanipulasi ukuran. Misalkan ikan sudah sebesar bungkus rokok ya, gudang garam filter misalkan ya, besarnya sesuai dengan bungkus rokok gudang garam filter, itu dibilang ukuran papir ya, atau ini yang buat kertas yang buat ngelinting ya, ngelinting tembakau ya, otomatis dikasih harga ya ukuran papir ya. Terus yang ukuran papir dibilang bungkus korek, otomatis dikasih harga bungkus korek ya, dan seterusnya lah. Nah, belum kalau tidak diawasi, kadang-kadang ikan besar-besar dimasukkan ke ukuran yang kecil ya. Itu kadang kita kalau jual juga harus waspada ya, untuk diawasi. Nah, itulah teman-teman petani ikan gurame, baik yang bergerak di bidang pemijahan atau pengadaan bibit ya, atau teman-teman petani yang di bidang pembesaran. Jadi saran saya, kalau kita ketemu dengan oknum-oknum tengkulak yang nakal seperti itu ya, model begitu ya, tinggalkan saja ya, cari yang lain yang jujur juga banyak ya. Atau mungkin kita pasarkan dengan cara sendiri ya, misalkan di ajang atau dipromosikan di media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Kalau ikan cuman paling di bawah 1 kintal itu harganya gampang ya dipasarkan, banyak yang mau. Kadang-kadang ditawarkan ke tetangga-tetangga sekitar kita di kampung kita aja, kadang-kadang nggak habis kalau cuman paling 50 kilo sampai 1 kintal, itu cepet lah. Atau mungkin dipancingkan juga bisa ya. Nah, itu mudah-mudahan wawasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, untuk bisa lebih waspada lagi ya. Dari saya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.